Atensi, segera meluncur. Keluarga anggota geng motor menangis histeris saat tim Jatan Ras Polrestabes Makassar menangkap anak laki-lakinya. Tak hanya menangis, keluarga pelaku bahkan sempat jatuh pingsan. Keluarga pun sempat mencoba menghentikan polisi saat membawa pelaku. Namun, pelaku tetap digiring ke kantor polisi untuk diperiksa. Tak hanya menangkap pelaku, polisi juga menggeledah rumah pelaku untuk mencari senjata tajam. Namun, polisi tidak menemukannya di dalam rumah pelaku. Akhirnya, pencarian pun diperluas ke tempat pelaku biasa berkumpul. Hasilnya, polisi menemukan berbagai senjata tajam dan puluhan anak panah di antara rimbunan semak-semak di sekitar tempat para pelaku biasa berkumpul. Jadi sempat bersenggolan di jalan. Iya. Bagaimana proses penanganannya itu? Bersenggolan di jalan seperti apa? Ya, Kita naik sempat buru-buru. sempat buru-buru. Kita naik apa? Motor. Naik motor. Terus sampai kita lakukan pembusuran seperti apa? Jalan Mandala, Pak. Di mana? Jalan depan Mandala. Depan Mandala. Di pinggir jalan itu. Berapa kali kita lepas? Dua, Pak. 2 kali. Apanya yang kena? Sama leher. Kaki sama leher. Polisi telah menangkap sejumlah geng motor yang kerap menebar teror di kota Makassar. Hampir setiap malam, mereka berkonvoi keliling kota. Mereka juga sering melukai korbannya. Pengamanan di kota Makassar pun terus diperketat untuk menurunkan tingkat kriminalitas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syarul Adiaksa, iNews melaporkan. Dan terima kasih Anda masih di Lapor Polisi. Pemirsa, sekarang saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke lapor polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi. Yang pertama dari @tiar_A57XX. Lapor Pak Polisi, mohon patrolinya di area Jalan Parapat Medan. Ini sering terjadi balapan liar oleh sejumlah anak muda yang membuat pengguna jalan terganggu dan membahayakan pengguna jalan. Selanjutnya @Agung Satria 11, lapor Pak Polisi di Bawen, Semarang. Aksi kreak ini mulai meresahkan warga. Sering membuat keributan di jalan raya yang membuat khawatir pengguna jalan. Mohon diamankan, Pak. Selanjutnya ini yang terakhir, @Andiarsan70X maksud kami. Ini lapor polisi di Jalan Raya Pondok Gede sering terjadi tawuran remaja menggunakan sajam. Mohon ditertibkan, Pak, karena mengganggu pengguna jalan. Baik pemirsa, itu dia tadi laporan dari masyarakat mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Keributan antara supporter mewarnai laga Arema versus Persis Solo di Stadion Supriyadi Kota Blitar. Keributan ini diduga terjadi usai kedua belah supporter terlibat saling ejek. Keributan terjadi di depan Stadion Supriyadi Kota Blitar. Supporter Persis Solo terlibat saling ejek dan pukul dengan supporter Arema atau Aremania. Petugas gabungan TNI Polri Kediri kemudian langsung melerai keributan antar supporter. Sejumlah supporter Persis Solo pun langsung diamankan petugas dan digiring pulang ke Solo, Jawa Tengah. Menurut polisi ada sekitar 40 supporter Persis Solo yang nekat datang ke kandang Arema di Blitar. Petugas gabungan kemudian melakukan sterilisasi di sekitar Stadion Supriyadi Blitar. Ada indikasi beberapa supporter Solo itu mungkin ada yang hadir ya. Kita kan nggak bisa masuk ke ring 1. Setelah itu di luar sepertinya ada saling provokasi. Setelah itu ini kita amankan yang supporter Solo, yang ada indikasi supporter Solo, kita naikkan kendaraan kita geser ke barat, kita antar pulang. Belum diketahui pasti penyebab keributan. Petugas kini juga masih melakukan pendataan apakah ada korban terluka dalam keributan tersebut. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang pria di Madiun, Jawa Timur memperkosa anak sahabatnya sendiri berulang kali. Pelaku merekam dan mengancam akan menyebarkan video ruda paksa jika korban menolak keinginannya. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Anda bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, cuplikan program dan berita iNews dapat Anda saksikan juga di YouTube @official iNews. Saya Togi Snaga, lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Polisi menangkap Renggadian Pratama di rumahnya di Kecamatan Pilangkenceng, Madiun, Jawa Timur. Pria 30 tahun ini ditangkap setelah memperkosa anak sahabatnya selama 3 tahun. Pelaku memperdaya korban yang masih kelas 8 SMP itu dengan mengajak makan dan membawa korban ke sebuah hotel, lalu mengajak korban berhubungan badan layaknya suami istri. Pelaku merekam perbuatannya terhadap korban dan mengancam akan menyebarkan video rekaman jika korban menolak berhubungan badan. Dilakukan di awal Januari 2022 sampai 13 November 2024 kemarin. Korban sama dianiaya nggak? Korban tidak dianiaya, cuma dipaksa dan diancam karena di awal sudah pada saat melakukan pertama sempat memvideokan, itulah yang menjadi senjata pelaku untuk menakut-nakuti korban. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk koleksi video pelaku saat berhubungan badan yang dijadikan alat untuk mengancam korban. Kasus pemerkosaan itu terbongkar setelah korban menceritakan perbuatan pelaku ke ayahnya. Namun kasus pemerkosaan itu dibantah kuasa hukum pelaku. Saya pikir itu suatu hal yang berlebihan. Terus apa yang kira-kira yang pantas apa? Kalau soal pasnya itu memang dia melakukan persetubuhan, ada di bawah umur dan itu. Tapi bukan dia perkosa, Mas. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Madiun. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam 15 tahun penjara. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan.